Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Golden Has. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini aku bakal review mata uang dari Timur Tengah. Ini mata uangnya on ya guys, ini yang berlaku saat ini. Dan sebelum itu kita cek dulu guys pakai UV sama mesin uang. Langsung aja kita cek. Ini uang dari negara Oman, ini dari Timur Tengah ya guys. Sekali lagi uang yang bakal aku review hari ini uangnya berlaku semua ya guys. Oke, bakal aku UV. Nah, kalian bisa lihat ya guys. Sini pada nyala saat di UV. Bagian belakang juga. Ini juga sama. Oke, bakal aku lanjut. Ini dari negara Irak. Coba aku bakal UV 2 lembar ini. Nah, ini juga nyala ya guys. Tapi yang belakangnya nggak nyala, hanya bagian depan. Terus yang satu lembar lagi juga sama, nyala. Ini mata uang dari Yaman. Ini pecahannya 500 guys. Nah, ini bakal aku UV. Nih guys, saat UV itu keren banget. Di sini ada kayak orang gitu guys. Ini lebih dominan warnanya hijau, bagian belakang juga banyak cacingnya gitu, nyala. Yang satu lembar juga sama guys. Saat di UV ini juga menyala tuh guys. Oke, bakal aku lanjut ke mata uang selanjutnya. Ini uang dari negara Libya dan ini pecahannya 20 guys. Nama mata uangnya dinar. Oke, bakal aku UV dan di sini menyala. Ini juga keren banget. Yang di belakang juga menyala, ada cacingnya juga banyak banget guys. Ini keduanya juga nyala ya guys. Kalian bisa lihat. Oke, bakal aku lanjut ke mata uang berikutnya. Ini mata uang dari Iran, dari negara Iran. Pecahannya itu 10.000. Aku bakal UV. Dan ini kalian bisa lihat ya guys. Ini juga menyala banyak banget. Ini hampir semuanya nyala. Bagian belakang juga nyala. Ini kayak ada cacingnya gitu. Satu lembar lagi juga sama menyala. Oke, bakal aku lanjut ke uang selanjutnya. Kalau ini mata uang dari Syria atau Suriah dan ini pecahannya 500 guys. Oke, bakal langsung aku UV. Sini kelihatan itu ada yang berwarna. Sini garisnya warna pink dan sini banyak cacingnya. Terus yang bagian belakang itu nggak menyala guys. Yang bagian belakang nggak menyala. Terus yang satu lembar lagi ini juga sama. Itunya nggak yang nyala cuman bagian ini. Yang bagian belakang juga sama nggak nyala. Oke, bakal aku lanjut. Ini mata uang dari Arab Saudi, pecahannya itu 1 guys. Nah, ini ada 2 lembar, bakal aku UV guys. Nah, di sini juga menyala. Ini lebih ke hijauan gitu. Bagian belakang juga menyala. Dan ini juga sama, yang satu lembarnya lagi. Oke, lanjut ke mata uang selanjutnya. Ini mata uang dari Yordania. Pecahannya pecahan 1. Nama mata uangnya dinar ya guys. Oke, bakal aku UV. Nah, di sini yang nyala cuman kotakan ini doang. Yang bagian belakang. Ini bagian belakang, bagian ini doang guys yang
yang menyala, terus ada cacingnya cuman sedikit. Oke, bakal aku lanjut ke mata uang selanjutnya. Ini uang dari negara Maroko dan ini pecahannya 100, nama mata uangnya itu dirham. Oke, bakal aku UV. Uang Maroko ini bagian depannya nggak nyala ya guys, dan di bagian belakangnya juga nggak nyala. Oke, bakal aku lanjut ke mata uang selanjutnya. Ini mata uang yang terakhir, ini uang dari Qatar. Pecahannya itu 10 ya guys, dan nama mata uangnya itu rial. Dan aku bakal UV guys. Nah, mata uang Qatar ini banyak banget ini yang nyala, hampir semuanya saat UV itu nyala guys. Ini bagian depan, dan ini bagian belakangnya juga nyala tapi hanya sedikit, dan satu lembar lagi juga sama menyala. Ini keren banget guys, ini kalian bisa lihat, ini mata uang Qatar itu seperti ini guys. Oke guys, ini mesin uangnya, bakal aku masukin uangnya guys. Jadi aku masukin beberapa dulu guys biar nggak susah. Oke. Nah, ini ada 8 lembar. Ini uang on ya guys, asli. Oke, langsung ke uang yang ini. Kalau aku masukin lagi, ini ada 10 lembar guys. Ini juga uang on, ini asli ya guys. Berarti uang ini sekitar ada 18 lembar guys. Nah, aku bakal lanjut ke penjelasan sejarahnya. Langsung aja. Ini namanya mata uang dari negara Yaman, pecahannya itu 500 guys. Jadi Yaman itu salah satu negara jazirah Arab yang terletak di kawasan Asia Barat, berbatasan dengan negara Oman, Arab Saudi, Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Nama lengkap negara Yaman ini bisa disebut Republik Yaman atau Republic of Yemen. Ibu kota Yaman adalah Sanaa. Yaman ini selalu diidentikan dengan negeri seribu wali. Bukan tanpa alasan, Yaman juga terdapat daerah yang kemurnian Islamnya masih terjaga utuh. Daerah ini dipenuhi dengan lautan ilmu dengan keberadaan para wali dan ulama keturunan Nabi. Beberapa industri yang penting bagi perekonomian Yaman diantaranya seperti produksi dan pengolahan minyak bumi, produk-produk kulit, pengolahan makanan, kerajinan tangan, produk-produk aluminium, semen, perbaikan kapal, komersil, dan produk gas alam. Gitu guys, itu sekilas sejarah dari penjelasan di Yaman, seperti itu. Kalau ini mata uang dari negara Irak guys, jadi pecahannya itu 1000. Jumlah penduduk di Irak ini sekitar 40 juta jiwa lebih. Kalau dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Barat, total populasi Irak ini menempati urutan kedua. Kalau populasi penduduk negara di dunia ini, Irak menempati urutan ke-36. Ada tempat wisata atau tempat bersejarah di Irak, namanya itu Khosabat. Jadi Khosabat ini kota kuno yang sudah berumur lebih dari 2700 tahun. Terus yang kedua ada tempat bersejarah namanya Langgar Rasul Yunus. Jadi ini terdapat di Mosul, di mana lokasinya itu tidak jauh dari tembok Nineveh. Dan yang ketiga itu ada Arca Raja Hutan Assyria. Jadi serupa perihalnya dengan Khosabat, sama itu, tapi memiliki yang dipunyai oleh negeri yang mempunyai bunda kota bernama Suriah itu. Terlebih sebab posisi dari Arca Raja Hutan Assyria memanglah terdapat di Suriah yang kala ini sudah dipahami oleh ISIS. Gitu guys. Nah, ini uang dari negara Qatar, pecahannya itu 10 guys. Jadi Qatar itu dikenal sebagai negara dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, tapi tingkat kemakmurannya itu bisa dianggap cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Sumber kekayaan Qatar ini adalah cadangan minyak dan gas serta petrokimia. Negara itu yang begitu besar guys, arsitektur ultramodern, pusat pembelanjaan mewah,
juga kuliner yang mampu menarik investor maupun turis mancanegara itu untuk datang ke negara Qatar ini loh guys. Jadi sementara jumlah penduduknya sangat sedikit, hanya sekitar 2,8 juta orang. Ini membuat Qatar berhasil menduduki puncak daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun. Gitu guys. Kalau ini mata uang dari Suriah, ini dari negara Suriah guys. Pecahannya itu 500. Jadi jumlah penduduk Suriah itu sekitar 17,5 juta jiwa. Nama ibu kotanya adalah Damaskus. Mata uangnya itu Syriapon. Jadi ada beberapa bangunan bersejarah di negara Suriah. Yang aku tahu itu Roman Treaty of Bosra. Ini terletak di kota Busra. Ini peninggalan zaman Romawi kuno. Amphitheater ini dibangun selama abad ke-2 sebelum Masehi. Selama masa jayanya, bangunan itu menjadi jantung kota metropolitan yang berfungsi sebagai rumah bagi salah satu legiun kaisar yang sangat besar. Terus yang kedua itu ada Aleppo. Aleppo itu kota terbesar kedua di seluruh Suriah dan termasuk kota paling sibuk di Suriah. Di sana, infrastruktur modern terbesar di berbagai tempat. Pemerintah telah berhasil melestarikan banyak situs kuno yang telah ada berabad-abad yang lalu dan masih tempat bersejarah lainnya guys. Yang aku ketahui di Suriah itu seperti itu guys. Lanjut ke mata uang selanjutnya, itu ada mata uang Libya. Jadi ini pecahannya itu 20 guys. Libya ini sebuah negara yang wilayahnya itu Maghrib Afrika Utara. Jadi Libya ini berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di sebelah timur, Sudan di sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia sebelah barat. Libya menjadi satu-satunya negara maju yang ada di benua hitam Afrika dengan ibu kota yang berada di kota Tripoli. Ini mata uang dari negara Arab. Pecahannya itu 1 ya guys, dan sini Saudi Arabia Monetary Agency. Jadi negara Arab ini terletak di Asia Barat yang mencangkup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Jadi Arab Saudi ini negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Negara Arab ini mengutamakan syariah Islam dalam segala sendi perekonomiannya. Arab Saudi seperti diberkahi dengan kekayaan yang sangat besar berupa minyak bumi. Arab Saudi juga tercatat memiliki banyak ladang minyak yang menjadi sumber utama penghasilan mereka. Semua aktivitas ekonomi yang terjadi di sana, terutama perminyakan, diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Wilayah Arab Saudi ini merupakan wilayah perdagangan yang amat strategis. Sejak dahulu kala, wilayah ini merupakan wilayah perdagangan. Jadi dalam sektor pertanian di Arab Saudi ini didominasi oleh perkebunan dan gandum. Kemudian untuk bidang peternakan, Arab Saudi merupakan penghasil daging, susu, dan olahannya. Itu guys. Ini mata uang dari negara Maroko guys. Jadi pecahannya itu 100. Jadi mata uang Maroko itu namanya dirham. Maroko sebuah negara muslim yang berdaulat. Pemerintahannya juga berbentuk monarki, demokratis, sosial, dan konstitusional. Raja Maroko itu bernama Muhammad bin Al-Hasan. Negara ini memiliki 2 ibu kota, yakni Rabat untuk ibu kota administrasi dan Casablanca sebagai ibu kota industri. Bahasa yang digunain tentunya bahasa Arab dan bahasa Perancis. Untuk bahasa lain mungkin mereka pelajarin di sekolah guys. Keunikan dari Maroko yang aku tahu itu ada gurun Sahara yang wisatawan itu bisa melihat eksotisnya gurun yang dipenuhi tumbuhan pohon palem. Mereka itu harus datang ke kawasan Foum Zukwit gitu guys. Ini mata uang dari negara Iran. Pecahannya itu 10.000 guys. Jadi Iran itu sebuah negara Islam yang terletak di kawasan Timur Tengah benua Asia atau Asia Barat Daya. Kalau saat ini mayoritas penduduk Iran itu penganut Islam Syiah. Bahkan penduduk yang berpaham Sunni hanya tinggal 10% dari keseluruhan umat muslim di Iran. Kalau sistem pemerintahan Iran yang aku tahu itu di sana itu menganut ideologi negara berdasarkan kepada agama Islam mazhab Syiah Imam 12 atau Ja'fari. Jadi untuk itu diciptakan sistem velayat faqih atau supremasi kaum ulama di mana seorang pemimpin agama memiliki hak
untuk memberikan fatwa keagamaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketenagakerjaan. Yang kedua itu ada konstitusi hukum tertinggi. Jadi konstitusi ini Republik Islam Irak yang disahkan pertama kali oleh Majelis Ahli tanggal 15 November 1979 dan diamandemen itu pada Juli 1989. Dan yang ketiga ada lembaga eksekutif kepala pemerintahan. Ini dijabat oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan sekitar 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal itu 1 kali. Terus sistem pemerintahan lainnya juga masih banyak guys. Yang aku ketahuin itu cuman segitu guys. Oke, lanjut ke mata uang selanjutnya. Ini mata uang dari Yordania. Nama mata uangnya itu dinar, pecahannya itu 1 guys. Dan jadi Yordania ini aku cuma punya 1 lembar ya guys. Kalau Yordania itu sebuah negara di Timur Tengah berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah timur. Yordania sebagai peradaban kuno pada zaman dulu, penduduk di sana itu mayoritas beragama Muslim. Ibu kota Yordania namanya Amman yang menjadi ibu kota tertua di dunia. Yordania telah menjadi negara maju atau terdepan di Uni Eropa sejak bulan Desember 2010, serta menjadi anggota perdagangan bebas Eropa di Timur Tengah. Ada situs bersejarah yang diakui, misal Ajlon Castle, itu merupakan kastil muslim yang berlokasi di barat laut Yordania. Menurut cerita, kastil ini sudah ada sejak abad ke-12. Terdapat museum arkeologi kecil di pintu masuk kastil yang dibangun dari beberapa batu bata yang kokoh. Wadi Rum juga sebenarnya merupakan hutan belantara gurun yang dilindungi di Yordania Selatan. Gurun ini memiliki banyak gunung, batu pasir dengan pemandangan yang menakjubkan yang dilengkapi dengan lengkungan yang terbentuk secara alami. Situs sejarah ini menjadi salah satu yang terpenting di negara Yordania. Hal tersebut karena terdapat beberapa ukiran prasejarah termasuk mengarai gas Ghazali yang terkenal. Terdapat pula jembatan batu Burdah yang menjadi salah satu lengkungan alami terbesar di dunia. Itu guys, bakal aku lanjut lagi mata uang selanjutnya. Ini mata uang yang terakhir. Jadi ini mata uang dari negara Oman guys. Ini namanya rial, pecahannya itu 1. Jadi kalau jumlah penduduk di Oman itu sekitar 4,5 juta jiwa. Nama ibu kotanya itu Muscat. Kalau sistem pemerintahannya itu monarki absolut guys. Jadi sebagian besar wilayah Oman itu terdiri dari gurun yang kering dengan daerah pesisir yang lembab dan daratan bagian dalam yang panas dan kering. Produk utama ekspor Oman itu ada minyak, gas alam, produk-produk hidrokarbon, aluminium, biji besi, dan pupuk. Sedangkan produk utama yang diimpor oleh Oman itu ada kendaraan bermotor, aksesoris kendaraan, peralatan konstruksi, dan peralatan komunikasi. Ada juga tempat bersejarah atau tempat yang terkenal di Oman, itu ada Majlis Al-Jin. Itu terkenal karena posisinya yang terpencil dan terjal dengan satu-satunya rute melalui celah-celah kecil yang disebabkan oleh erosi curah hujan di atas dataran tinggi Selma yang terisolasi. Jadi ungkapan itu berasal dari Oman dan lazim dalam cerita rakyat Oman dan Al-Quran. Itu guys, jadi segitu aja penjelasan dari Golden Hus. Kalau misalkan masih ada yang kurang atau ada yang salah, aku mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.